terkait dengan cerita pengalamanku bersama lebah nih, Dok. Ah, kira-kira, bagaimana nih cerita pengalaman dokter bersama lebah nih? Karena Oke. saya waktu membaca sedikit cerita tentang dokter, sepertinya dokter sedang mendalami yang dinamakan dengan apiterapi ya, Dok, ya? Iya, ya, Iya. boleh. Mungkin boleh Betul. sharing sedikit, Dok? Ya, jadi saya ini memang seorang dokter. Memang kewajiban saya untuk membantu orang ya, masalah kesehatan. Tapi tetap saya harus di bidang medis tetap harus nomor satu. Cuma Yes. ya kita tidak ada salahnya untuk mencoba me- mengcombine mengcombine dengan Hmm. terapi apiterapi ini. Ya. Beberapa Hmm. kasus sering banyak banyak yang terbantu. Kemarin itu saya dapat pasien dengan keluhan dia baru saja ditinggalkan oleh suaminya dan ibunya secara bersamaan. Hanya berselang sekitar 1 bulan kalau nggak salah dia cerita. Itu dia Hmm. eee, riwayat dengan riwayat MAH yang kronis, akhirnya dia ada gangguan cemas, nah seperti itu. Oke. Ya gangguan cemas itu apa, berdebar-debar dada, kadang terasa sesak. Nah, karena ini juga pasiennya karena dia ditinggal suaminya, dia jadinya kan, single fighter ya. Iya Ya iya iya jadi iya iya. heeh. Ya saya tawarkanlah coba dengan apiterapi ini selain dengan medis, pakailah apiterapi ini. Seberapa Yang parah, menyebabkan Dok, kondisinya? jadi dia itu kalau malam hari kan mungkin sunyi ya, sunyi, sepi, anak sudah tidur. Jadi, akhirnya Oh, kan, ada kepikiran. iya kepikiran dengan yang sudah nggak ada, mulai deh apa, serangan itu kumat. Nah, ketika serangan Oh. itu kumat, saya ingatkan lagi, "Nggak apa-apa diminum aja api terapinya ini." Ya Hmm. sedikit banyak membantu sih mengurangi gejalanya karena ini pengobatan baru 1 bulan, baru 1 bulan, ya jadi dia keluhan sesaknya sudah mulai berkurang. Kadang memang timbul, tapi ketika timbul ya kita harus tenangkan lagi, kayak gitu. Dan, bersyukurnya saya ada di sini, itu pasien bisa bisa setiap waktu lah ya, 24 jam, Mmm. sesuka hati pasiennya aja silahkan mau WA gitu kan. Wih, Mau konsultasi boleh. guys Nah, iya, guys, tidak banyak heeh, dokter seperti ini dan tidak banyak orang yang mau mempelajari sesuatu yang seharusnya sudah tamat dan tidak perlu lagi dipelajari. Tetapi iya, Dokter Pindah seseorang yang, dokter yang berbeda. Bagi Anda teman-teman di sini yang mungkin belum mengenal dunia apiterapi, jangan sungkan ya, boleh DM beliau, juga boleh follow. Aku pertama kesan waktu bertemu Dokter Winda ini orangnya sangat welcome banget ya. Jadi bagi teman-teman di sini mungkin kalau ada yang belum pernah tahu boleh ya, boleh berinteraksi, menyapa dengan Dokter Winda. Oke, dan bagaimana kelanjutannya, Dok? Si pasien? iya, jadi intinya pasien ini karena dia, apa ya, tidak ada teman ngobrol ya, tidak ada teman Hmm. ngobrol, jadi di sinilah saya belajar nih dari api terapi ini. Jadi belajar mendengarkan, belajar, mencoba memberikan solusi, kayak gitu. Oh, Selain daripada api terapi itu sendiri kan, yes, karena yes, yes, yes. karena kitanya juga kan, menggunakan api terapi jadi kita lebih lebih calm down, lebih Iya, iya. lebih Ini berarti mem sudah kayak terapi jiwa gitu nih, Dok? iya betul. Nah, ya, memang beberapa pasien saya itu lebih mengarah ke jiwa Oke. rata-rata, ya. Ya jadi ya ada beberapa pasien dengan gangguan cemas biasanya, gangguan cemas, kemudian ada yang, pernah dengar, apa namanya, penyakit Ti bipolar. Bi oh, heeh, bipolar ini kalau, sejenis psikosomatik ya, Dok? eee, ya Lain ya? psikosomatik, jadi dia ini ada 2 kepribadian.
Jadi kadang Oh, kepribadian yang, pendiam misalkan, iya iya merenungi iya. nasib, memisahkan diri, kayak gitu, merasa Iya iya bersalah, iya 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 nanti iya ada iya. suatu waktu dia menggebu-gebu, gembira, wah kayak gitu, hiperbola, ya itu jadi dua dua Oke. kepribadian yang berbeda. Dengan ini pun, dengan api terapi memang tidak langsung simsalabim ya, Iya langsung iya iya pasien iya. tenang, enggak. Jadi Iya kita iya iya. memang harus merutinkan. Nah, selain dengan terapi medis tentunya, tapi dengan api terapi ini kita bisa combine kayak gitu. Oke. Nah, Iya, memang saya kemudian baru kemarin juga apa ya, lihat berita itu di Jawa Timur sendiri itu janda itu naik 25% dari oh, populasi, bukan naik, jumlahnya 25% dari kepala apa, jumlah berapa gitu, kepala apa, rumah tangga gitu. Saya baru ngeh juga, ternyata ini salah satu efek ya, efek samping dari Covid ini ya betul merambahnya ke betul. sini gitu. Ya, Wah, karena, merinding efek saya. samping dari Covid ini yang pertama karena ada merenggut jiwa pastinya ya, Iya iya merenggut iya jiwa. iya. Jadi ya ya apa, banyak akhirnya Dan banyak janda pria, karena pria kan iya, bekerja di luar. betul betul, Jadi banyak resiko pria, terus iya juga betul. efek efek pandemi juga banyak orang yang di-PHK juga, akhirnya ya banyak Mmm, perceraian juga di situ kan. oke, Mmm, I see. oh, Nah, jadi kembali lagi Dok ke masalah, pengalamanku bersama lebah. Berarti kalau dokter ini lebih banyak mendalami lebahnya ini dari sisi apiterapi ya? yes, Nah, kalau kita betul. bicara apiterapi nih Dok, apa namanya, kenapa dokter kok sampai mau mempelajari apiterapi dan seperti apa sih spesialnya apiterapi ini Dok? Mungkin bisa dibantu? Ya, saya ini termasuk orang yang tidak percaya awalnya dengan api terapi. Tapi ketika, anak saya ternyata bisa bisa sembuh gitu dengan api terapi ini, ya Sembuh ya dari? tidak ada salahnya. Sembuh dari demam yang tidak sembuh-sembuh, tidak kunjung sembuh. Oh ya? Ya, di mana kan, ibu-ibu kalau anaknya demam terus-terusan itu kan khawatir ya, khawatir yang, Loh, tidak-tidaklah padahal apa kan yang Dok, ya, padahal anaknya kalau demam kan langsung obat gitu ya, Dok? minum obat tetep tetep kita kasih obat, Heeh tapi, heeh. kenapa kok obat terus-terusan dan itu jangka waktunya lumayan lama, ini anak kenapa Mmm, antibiotik tidak turun, kasih antivirus tidak turun. Kebetulan mmm. ada rekan saya, senior saya juga, dia, dia bercerita tentang api terapi ini. Ya, untuk anaknya sendiri dengan riwayat kejang demam itu bisa sembuh dan tidak kumat-kumatan kayak gitu kan, dan malah Oh, malah hilang gitu keluhan itu. Ya akhirnya tidak ada salahnya kita coba untuk anak sendiri dan ternyata ya alhamdulillah gitu berapa kan. lama Dok? Tidak menunggu lama kok John, cuma cuma sebentar 2 hari aja. Hah? 2 hari, yes. Dirimu ngasih begitu banyak obat dan Iya, antibiotik? betul. Iya, antibiotik, antivirus semua masuklah itu, kan. Eee, ini hanya dengan 2 hari aja sudah bebas demam. Kelar. Dan dari iya, dari situ kan kita jadi bertanya-tanya, ini apanya yang spesial gitu Oke oke, dari si sip api sip. terapi ini. Nah nah, apa yang spesial tuh? Aku yang nanya sekarang. Aku Ya, dari tadi mau nanya ini. heeh. Ya karena memang, ada guru-guru besar juga ya, di salah satu universitas gitu kan. Oke. Jadi kalau kita sudah buntu gitu, sudah pusing dengan penyakit ini, dengan Udah penyakit buntu, ya. iya sudah buntu gitu, apapun penyakitnya, ya kita coba dengan api terapi. Itu seorang guru besar gitu kan. Masa saya yang Wow. hanya S1 kedokteran, tidak nurut dengan guru besar, ya itu kan ibaratnya sombong sekali ya kok. Nah, ya ya akhirnya ya berangkat dari situ, jadi Oh, baru apapun dokter mulai kondisinya menggali ya. ya betul, apapun Oke. kondisinya kita terapi dengan api terapi. Bahkan minggu kemarin ada pasien Iya. dengan, anaknya lidahnya itu jamuran ya kok, jamuran. What? Ah, itu Lidah saya jamuran?
Yes, lidah jamuran. Jadi ada plak-plak putih gitu ya, putih berbatas tegas dia pada lidah anak-anak biasanya. Karena kan Ah, sisa makanan, ah, tidak ah. jadi kurang Oke, bersih lah higienitasnya kan karena masih anak-anak ya. Jadi, oke. ya dengan api terapi pun kurang dari 1 minggu sudah sembuh anaknya. Nah, ibunya pun heran gitu ya, "Kok bisa ya?" Hmm. Gitu ya. Ya itulah luar biasanya, balik lagi, jadi apapun Berapa penyakit lama, Dok? kurang dari 1 minggu kok, mungkin sekitar Oh, 5 harian kayaknya sih kalau kalau nggak salah itu. kalau dari Dan sisi medis, kasus mhm, ini termasuk lumayan berat atau moderat atau moderat gimana, kok, Dok? moderat. Moderat ya? Jadi Lumayan ya? iya Berarti udah lumayan. lumayan lumayan harus ditangani ya, Dok, ya? Iya betul, biasanya sih kami memberikan anti jamur biasanya, tapi ini tidak diberikan anti jamur. Oke, Oh. saya bilang, "Ini di terapi coba observasi selama 3 hari, kalau misalnya tidak ada perubahan, ya kita kasih anti jamur, mau nggak mau," gitu. Dan ternyata Dan ibunya dan kasih konsekuensi kalau informasi mhm, ah, konsekuensi kalau kasih anti jamur tuh bagaimana, Dok? ya pastinya anaknya kan tidak nyaman ya kok, tidak Mmm. nyaman, kan pasti, rasanya ya karena itu obat ya, Iya, obat betul dan betul. itu harus diteteskan ke lidah, sedangkan lidah itu kan ya sangat sensitif dengan rasa ya. Oke. Ya pasti heeh, Dan ya kemudian tidak nyaman ibunya? kan, Bos. Ya ibunya ya kaget akhirnya laporan juga, kan saya kasih, batas waktu 3 hari. Kata ibunya Mmm. ya 3 hari sudah ada perubahan Dok, udah nggak usah pakai anti jamur lagi, hanya ini aja," ya dalam Wih 4, 5 hari sudah hilang. wih, Akhirnya kan ya jadi Dok, ya balik lagi aku boleh minta nanti fotonya ya? bolehlah ada di Oke oke oke. Guys, mhm, bagi Anda yang mungkin hari ini masih belum pernah tahu ataupun, mudah-mudahan menjadi malam yang penuh berkat ya, karena Tuhan atas izin Tuhan Anda bisa berada di Clubhouse, di room ini untuk ya kita belajar bersama-sama sambil mhm. santai. Anda boleh, apa namanya, boleh follow Winda, Dokter Winda, dan boleh berinteraksi, bersapa dengan beliau. Oke, lanjut, Dok. Oke, dan yang sekarang yang paling terbaru kok, yang paling terbaru ini, rekan-rekan saya, kan kami nakes itu kan mendapatkan, booster duluan ya, vaksin ya, Iya vaksin Moderna. iya. Bahkan rekan saya itu dia memang sengaja untuk menunjukkan, efektif nggak sih dengan api terapi ini dengan Moderna, kayak Ah, gitu. ah ah, Jadi dia terus? sebelum penyuntikan dia ya konsumsi dululah, Iya si api terapi ini. iya. Oke, ya, akhirnya tidak ada keluhan demam, hanya keluhan itu pegel-pegel aja di lengannya aja, lengan bekas suntikan. Dan itu, Oh. ya nyeri-nyeri biasa, tapi tidak ada demam, tidak ada muntah. Padahal Moderna itu banyak yang, 10, kalau dari 10 yang disuntik, 9 orang menunjukkan KIPI. KIPI-nya rata-rata demam, muntah, nyeri. Oh, gitu. Tapi yang ya, ini kebetulan saya tanya tuh, dia juga sama-sama dokter, ini ada juga perawat, saya juga tanya, "Ada KIPI?" "Ya hanya pegel-pegel aja, Dok." Nah, saya sebelumnya ini api terapi dulu. Oh iya, berarti jawabannya sama aja, berarti ini adalah 1 orang di antara 10. Jadi nanti kita kalau misalnya memang mau suntik Moderna, itu sebelumnya ya, coba api terapi dulu. Bahkan Wah. yang temen saya yang dokter ini, dia memang sudah rutin konsumsi, ya jadi hanya menunjukkan gejala pegel-pegel aja, hanya pegel-pegel. Padahal di rumah sakit saya itu ada perawat sebelumnya ya, sebelumnya dia konsumsi analgetik, antipiretik, itu 3 macam dia minum. Padahal Mhm. kalau 3 macam diminum secara bersamaan, ya memang sih tidak nyeri gitu kan, di daerah lengannya, kemudian tidak ada pusing, tapi apa lambungnya itu kuat kan, yang jadi Oke masalah kan lambungnya efeknya ya kan, PR lagi. Nah, akhirnya ya itu tim tim saya juga itu, oke. menunjukkan hasil yang alhamdulillah lah membuat kabar gembira gitu. Bagi saya yang mau ancang-ancang mau Moderna kan berarti harus Iya dosis iya itu. iya iya iya. Loh,
kok bisa ada, jenis Moderna gitu? Nggak, maksudnya, ini hanya orang-orang tertentu atau, orang yang belum pernah vaksin itu dialihkan jadi ke Moderna? Yang Enggak. mana yang benar? Enggak, jadi kalau di luar negeri Moderna itu bukan booster ya, ya jadi dia memang vaksin sama seperti Sinovac seperti itu. Tapi kalau di Indonesia itu dia booster, vaksin booster setelah kita lulus dari Sinovac atau AstraZeneca. Diutamakannya untuk yang sekarang memang untuk nakes dulu atau untuk orang-orang yang akan bekerja ke luar negeri. Seperti itu. Oke. Karena efektivitasnya, lebih bagus dibandingkan dengan, kedua vaksin yang lain. Ya Oh, memang, cuman ya itu, iya, efeknya bisa demam, dari iya, 10, 9-nya demam, muntah-muntah. iya betul. Jadi kita secara Oke. sadar menanti pipi, apa ya kira-kira efek sampingnya kan seperti itu. Ya jadi yang secara sadar ya makanya api terapi aja dulu lah. Itu jauh meringankan, kipi yang dihasilkan nantinya. Ya karena ya Oke. rekan saya membuktikan sendiri hanya hanya pegel-pegel aja, pegel-pegel loh ya kok ya, bukan demam. That's pegel adalah capek, capek bekerja Oke ya kan? oke oke. Thank you thank Ya. you thank you. Nah ini Dok, sebelum kita lanjutkan lagi nih, kayaknya ada teman kita juga yang pengen berbagi pengalamannya bersama Oke. lebah nih. Tapi nggak tahu ini salah tekan atau memang mau mau share ya. Gitu kah? Saya berikan ini aja ya. Jadi ada Bro Secua, ada Sis Caroline ya. Silahkan ya kalau ada yang mau di-sharing-kan. Oke. Nah, jadi kembali lagi, Dok. Eh eh eh, Temuan dokter setelah mulai mempelajari terapi ini itu kan tadi kan katanya apa sih yang spesial? Nah, ini aku mau tanya. Spesialnya apalagi sih, Dok, gitu ya? Kenapa mesti, apiterapi ini gitu kan? Ya. Padahal sebetulnya kan banyak terapi-terapi di luar sana gitu, yang bisa Mhm. menjadi alternatif gitu. Mungkin boleh dibantu, Dok? Ya, jadi, karena apiterapi ini dia, lengkap ya, Koh, ya. Dari mulai, semuanya kita bisa bisa pakai, apa ini namanya tuh, kayak susu susu dari lebah, kemudian bisa juga getah dari pohon pinus, jadi yang semua fungsinya itu berbeda-beda tapi dia saling melengkapi gitu kok, Hmm. tergantung kondisinya. Tapi secara keseluruhan ya ya itu semuanya sangat bermanfaat bagi kita, tidak ada efek sampingnya, semuanya aman. Ya dari mulai anak-anak Hmm. sampai kakek nenek itu bisa bisa dengan ini. Oke. Pernah ada kasus untuk bayi, Dok? Oh Apakah iya, memang benar-benar aman kah? Karena kalau bicara terapi kan, kebanyakan hanya orang dewasa ya, ataupun ya ya, anak-anak. Tapi kalau bayi masih sedikit ya mungkin referensinya. Tapi mungkin dokter boleh cerita? ya. Kebetulan mitra saya juga dia dari mulai hamil, dia dia rutin dengan apiterapi dari mulai hamil ya. Oke. Ketika sekarang anaknya usia 3 bulan, saat itu ada keluhan pilek. Pilek. Dia, Oke. dia tanya, dok kalau dengan apiterapi anak saya boleh enggak? Kan usianya belum 1 tahun. Oh ya, ya nggak apa-apa. Kalau selama anaknya sedang sakit boleh dengan apiterapi. Tapi ketika anaknya sehat, ya ASI tetap nomor satu. Dan itu tidak ada efek samping sama sekali. Anaknya ya ya bisa demam turun, pilek juga berangsur membaik, kayak gitu. Berarti kan intinya dia aman, ya. Buat bayi Iya. itu aman. Betul 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 betul, dan kemudian, Mm-mm. eee, bisa cepet ya pulihnya ya? Iya dong, bisa pulihnya bisa cepat. Jadi penggunaan obat-obat yang sintetis itu bisa dikurangi kan lamanya dan jumlahnya karena ya kita tetap pakai yang herbal aja sudah mumpuni kan. Jadi kita tidak perlu yang lainnya. Oke, sip, mantap. Wow, guys, di mana pun Anda berada, apakah Anda mau, ya berbagi pengalaman,
karena memang, eee, saya terkejut dengan pengalaman dari Dokter Winda, mulai dari bayi sampai dewasa ya, Mhm. ternyata menunjukkan sebuah perkembangan yang sangat bagus. Nah, di sini ada teman sejawat juga nih, Dok Win. Ada Dokter Cici nih. Halo, Dokter Cici. Dokter Cici. Halo, Ya, Dok. Iya. Ini di sore. Padang Sidimpuan ya, Dok, ya? Iya, cuman ini lagi di Medan sih. Nah, Oh, lagi di Medan. Oke, oke. ah. Iya. Gimana kabarnya? Eh, Dok Winda juga udah booster ya? Moderna. Ya, kebetulan saya belum menunggu jadwal. Oh, iya, itu dengar tadi kan, aku udah kemarin minggu lalu, ya Mhm. kan. Gimana tuh, Dok? Emang benar, yang pertama, kedua nggak ada masalah kan. Yang ketiga Mhm. ini memang Moderna kayaknya efeknya memang terasa Dahsyat ya? kali ya, terasa kali. Terus cuman kemarin itu pakai dosis maintenance saja kan, minum Fostar. Ternyata Mhm. pagi aman kan, pagi Mhm. disuntik, siangnya aman. Pas malam itu sakit-sakit meriang gitu kan. Jadi kayak propolisnya tambah 2, dosisnya pokoknya dimaksimalkan lah gitu kan. Mhm. Udah nggak perlu tambahan obat-obat yang lain gitu, itu aja. Terus Mhm. aku tanya sama kawan-kawan yang lain, emang semuanya Mhm. ada kipinya. Ya. Hmm. Berarti dokter hanya 1 malam? Iya, 1 malam itu aja. Karena Wih, malam itu luar kan biasa. langsung minum, besok Iya. paginya udah enak. Iya kan rata-rata 2 hari ya, Dok, ya? Iya, Wih, wih, emang wih. kayaknya benar tuh 9 dari 10 kayaknya Ada ada kipi. kipi Nah, dari berarti Moderna. kita termasuk yang 1 orang itu ya, Dok, ya? Iya, Dan nanti Wah, kalau semua apiterapi ya harusnya sih 9 itu yang tidak berefek ya? iya. sedap. Mantap. Wah, Mmm. kayaknya suatu hari aku perlu nih buka kamar sama Dokter Cici. Oh, Mhm. Kalau kita di offline buka kamar agak sedikit, tanda tanda kutip ya. Tapi kalau di Clubhouse ini harus buka kamar ini. Iya, tapi Emang. sedikit mungkin Dokter Cici boleh, pernahkah punya pengalaman bersama lebah ini, Dok? oh pastilah karena kan apalagi kita Us, medis kan pasti untuk oke. kita. Boleh di-sharing-kan satu aja, Dok? Iya. Jadi, kalau saya yang ininya, ayah saya sendiri itu kan, baru setahun lalu tuh bypass jantung ya, di Jantung Harapan kita, Rumah Sakit Jakarta. 1 tahun bypass jantung, kena corona pula kemarin lebaran. Jadi kami tuh satu satu rumah waktu lebaran kemarin ada 4 kepala keluarga, ada 14 orang itu kena positif Covid semua. Wow. Jadi anak-anaknya semuanya kena kecuali suami saya dan 2 anak saya. Hmm, Padahal kami dalam satu rumah. Tapi saya kena waktu itu karena kan saya memang hmm, hmm, hmm. jadi tapi yang kami yang Covid yang bilang kami itu benar-benar bukan yang seperti mereka bilang cuman hilang cuman aja gitu, cuman Hmm. pegel-pegel, demam. Enggak, semuanya itu demam tinggi, ada sesak napas, ada batuk gitu ya. Memang berat lah gitu. Semua yang muda-muda gitu. Oh, Heeh. terus? Lengkap Jadi ya? ayah saya tuh kena yang terakhir. Jadi waktu saya pulang dari Sidimpuan ke Medan kan, karena semua pada takut ke rumah sakit, jadi saya lah seolah-olah ya masuk ke kandang harimau lah gitu kan. Padahal saya sudah feeling ini pasti kena COVID nih gitu. Saya bawa rapid antigen dari Padang Sidimpuan kan, dari klinik. Saya pulang ke rumah, Aha. saya rapid, iya positif semua. Oh, terus Tapi terus waktu terus? itu Happy waktu itu ending-nya gimana, Dok? happy ending-nya, jadi yang lain semua isoman, saya rawat di rumah kan semua, makanya kami kemarin itu sampai 5 paket ya, makanya saya diamond pertama itu waktu kena Covid. Berarti Covid membawa rezeki ya, Dok? Iya, karena kan produknya dipakai semua untuk ini kan keluarga. Mhm. Dan Oke, ayah oke. saya yang berat. Ayah saya itu sudah DM, insulin sudah 15 tahun dengan baru bypass Mhm. jantung gitu kan. Masuklah ke rumah sakit. Sedangkan rumah sakit waktu itu, waktu lebaran itu ya, lebaran hari pertama, rumah sakit full gitu kan. Waktu masuk itu
masih bagus sih, cuman sudah PO2-nya sudah 80 gitu. Saya di sini kan agak susah nyari oksigen. Jadi saya bawa ke rumah sakit 2 hari, PO2-nya langsung turun sampai 60 waktu itu. Jadi kami minta Terus? nemanin di dalam ruangan gitu kan, supaya bisa mensuplai HDI gitu. Jadi Diperbolehkan, Dok? yang masalah boleh, cuman masalahnya harus yang negatif gitu kan PCR-nya. Sedangkan kami semuanya positif gitu. Positif. Jadi Jadi ada lucu. yang nemani itu, Dok? Terakhir kan kasihlah ayah di sana udah cengap-cengap gitu kan, ngos-ngos. Dia juga trauma lihat orang-orang di situ pakai hazmat. Mungkin tuh ada faktor stres juga kan, namanya orang tua kan. Jadi waktu itu tunggulah ya sabar gitu 2 hari aja. Jadi adik saya yang si Imai itu dia itu sudah hari ke-10, hari ke-7 dia. Hari ke-7 setelah ada gejala gitu kan. Jadi dia itu di-push untuk konsumsi Forstar itu dengan dosis maksimal lah. Semuanya 2 kali 2 gitu kan. Jadi dia supaya hasilnya negatif gitu. Jadi coba-coba lah waktu itu di rapid dan hasilnya negatif. Padahal hari ke-5 itu dia masih positif rapid antigennya gitu. Ya. Iya, supaya dia bisa masuk gitu ke rumah sakit untuk nemanin. Alhamdulillah dia bisa negatif, terus dia masuklah satu ruangan sama ayah. Di situ kami tetap proses maksimal lah untuk dia juga, takutnya dia kan drop gitu kan di dalam di ruangan itu. Jadi di situ ayah itulah dikasih tetap kasih produk itu, dan alhamdulillah dokternya juga nggak ada melarang gitu kan. Ya mungkin dokternya juga paham sih ya, Dok. Iya. Jadi karena kan itu udah nggak mau makan, nggak mau apa, gulanya naik terus tinggi. Waktu itu kami tetap kasih, itu konsultasi juga sama dokter pisah. Berarti sudah boleh dibilang kondisi yang kritis atau berat gitu ya, Dok ya? Iya, kritis. Kritis? Dan dokter itu bilang kan kita via WA gitu kan sama dokter spesialisnya, spesialis jantungnya, penyakit dalam, sama dokter parunya gitu kan. Ya ini mengharapkan wizard aja lah katanya gitu. Wih. Terus. Endingnya gimana, Dok? Jadi tuh tapi setiap hari ada kemajuan gitu kan. Setiap hari ada kemajuan, dan alhamdulillah. Hari ke-10 itu PO2-nya udah naik, kemudian sudah mau makan gitu ya. Dan bahkan 60 ya, Dok ya? Iya. Wah, itu ngomong aja dia nggak bisa loh, saking sesaknya gitu. Jadi hari ke-7 apa ke-10, hari ke-10 waktu itu badai sitokinnya itu kan hari ke-7 ya. Hari ke-7 dia sampai ke hari ke-10 itu badai sitokinnya itu separah-parahnya lah di situ. Sampai dia udah kasih wasiat gitu-gitulah sama adik yang di situ kan. Merinding aku, Dok. Iya. Merinding ini. Padahal dia sampean gini, dia bilang karena dia udah bypass jantung kan, udah dibuka dadanya. Nggak ada rupanya yang bisa ditukar aja lah paru-paru ayah ini gitu. Dia kira bisa semula itu transplantasi paru gitu. Terus. Jadi aku bilang nggak apa lagi yang obat, karena ayah saya itu kan memang kalau sakit ya kasih obat gitu kan apa aja. Dia maunya yang ekspres lah gitu sembuh. Nggak ada ya, itu udah satu suntik Avigan itu aja udah 3 juta loh ya, satu hari udah 3 gitu kan. Udah yang terbaik lah itu dokternya, karena terus kita pantau WA dokter konsultannya gitu. Nggak bisa ya, udah ayah sabarlah, ikhlas gitu-gitulah kita kan gimana. Pokoknya hari ke-10 sampai dokter konsulennya itu heran gitu. Wah, Bapak ini bisa melewati badai sitokin kritisnya. Iya. Umur berapa? Bapak umur berapa? Umur 60, 63. Biasa kena badai gitu di umur segitu. Wah, lewat juga itu. Lewat kok. Aduh kok. Pokoknya yang satu ruangan dia itu sebelahnya besoknya meninggal, sebelahnya lagi meninggal gitu. Bahkan tambah stres lah ya. Iya, setiap hari makanya. Ya, sedangkan yang teman kan setelah adik saya masuk, rupanya beberapa pasien yang lain mau juga gitu kan. Mau juga ditemani gitu kan. Jadi mereka malah positif semua loh yang nemenin itu. Karena kan satu ruangan gitu kan. Oke. Terus.
Jadi yang alhamdulillah adik saya ini enggak ada apa-apa gitu, alhamdulillah lah, karena memang kita support itunya, Proteksi terus ya? fasilitasnya gitu. Iya. Iya, oke. Nah, terus ayah setelah hari ke-10 itu gimana, ending-nya? Hari ke-10 sudah mau makan, sudah tidak muntah lagi, sudah nafas juga sudah mulai bisa. Kalau yang awal dulu kan itu harus double mask ya, oksigennya maksimal gitu, itu pun masih sesak, tetap naik gitu oksigennya. Hari ke-14 dia sudah bisa keluar rawat biasa. Wih. Iya. Biasa. Tapi Dan malah alhamdulillah ayah saya itu kan kena karena waktu itu buka bersama ya, satu meja itu mereka ada buka bersama di hotel gitu. Oh. Jadi satu meja itu ada 4 orang, semua dirawat kritis dan 3 meninggal kok. Wih, Alhamdulillah ayah merinding saya. aku. Merinding aku. Iya, Merinding. jadi ayah saya tuh yang paling tua padahal umurnya gitu dengan komplikasi yang sebanyak itu gitu. Wih. Ya itulah kalau Oke. kalau memang kena COVID ya memang dosisnya itu kita yang benar Harus main di dosisnya ya. Iya. Untuk apiterapinya ya, apiterapinya Dok ya. Dosisnya dihemat. Iya, nggak boleh sayang-sayang kayaknya. Oh, Iya betul. Nah itu pasien saya juga banyak tuh kalau yang sayang-sayang. Aduh kalau sayang-sayang ya gimana ya, mau ada kemajuannya kan juga susah ya. Iya. Oh, Terus sampai sekarang itu kan udah apa ya, udah 3 bulan. Jadi ayah saya tuh agak receh ya. Iya, nggak apa. Terus? Pasca bypass jantung itu kan dia itu kan dibedah ya kok ya dadanya kan. Terus diambil pembuluh darah dari paha itu kan kaki kan. Semenjak dari situ tuh setiap 1 bulan sekali tuh pasti demam. Dia pasti demam. Dia udah imunnya menurun lah gitu kan. Iya. Karena saya ini kan orangnya aktif, masih kerja gitu kan. Nggak bisa dikurangin apanya aktivitas. Ya. Jadi dia pokoknya asal demam Kak obat gitu. Kalau dia nggak dikasih antibiotik nggak turun demamnya gitu. Jadi harus tiap bulan tuh harus minum amoxicillin, kalau nggak ciprofloxacin gitu, antibiotik gitu kan. Nah jadi sekarang udah ada HDI itu propolis saja dikasih 2-3 kali tanpa ada antibiotik yang lain gitu. Jadi memang alhamdulillah lah mengenal HDI ini gitu ya. Jadi kita juga nggak ketergantungan lagi sama antibiotik. Kalau antibiotik ini kan kita harus habiskan ininya gitu ya Dok Indah ya. Ada waktunya juga. Wah, ini kayaknya memang kita perlu buka kamar lagi nanti suatu hari dengan Dokter Cici ya. Banyak ini pengalaman yang bisa digali ini. Minggu depan ya Dok Ci, pengalamanku bersama lebah. Oke, boleh. Thank you ya Dok buat sharingnya ya. Sama-sama. Oke, baik. Dok Win, sebelum kita akhiri pertemuan kita di kamar ini malam ini, saya tadi geli dikit waktu share captionnya. Iya emang kok. Aku yang baca aja tadi mau bangun lagi. Oke, tapi kenyataannya malam ini kita satu kamar kan, tapi satu kamarnya rame gitu loh. Ada Lilis, ada Jimmy yang baru masuk ya. Oke, Dok, boleh sedikit kasih closing statement buat teman-teman tentang bagaimana topik kita malam hari ini, pengalamanku bersama lebah, atau ada sesuatu yang Dokter mau sampaikan buat teman-teman yang masih berada di room ini, silakan Dok. Ya, untuk teman-teman semua, pokoknya apiterapi ini tidak perlu kita ragukan lagi karena sangat efektif untuk segala kondisi, baik itu kita sedang sehat ataupun sedang sakit. Intinya adalah ketika kita sehat, kita bisa hanya dosis itu hanya ringan saja. Tapi ketika kita sakit, bolehlah kita bermain dengan dosisnya. Kalau misalnya teman-teman ragu untuk memberikan dosis, bisa teman-teman bertanya lah ya, konsul pada Dokter Cici atau kepada saya juga boleh, atau pada Dokter Tisa atau dokter yang lain, Dokter Yulia, kan banyak ya timnya ya. Yes. Terus intinya juga kalau pada bayi-bayi itu teman-teman boleh kok ngerekomen ini, nggak usah takut, nggak usah khawatir karena memang sudah banyak
yang cocok gitu ya. Tapi saran saya tetap ASI eksklusif itu nomor satu ya. Kalau tidak ada masalah ya belum perlu, tapi ketika anaknya sakit boleh diberikan api terapi ya. Oke. Wah, aku hanya berharap Mas Eko merekam ini. Aku tadi nggak sempat merekam. Oke guys, jika ada yang mau Anda tanyakan, silahkan Anda boleh follow ya Dokter Cici, Winda di sini guys. Dan sebetulnya di Clubhouse kita juga bisa berkomunikasi ya. Ada gambar pesawat tuh di sebelah kanan ya, layar Anda coba lihat. Anda bisa klik, kemudian Anda bisa search nama, dan Anda bisa, apa namanya, bisa, eee, ya chat langsung ya, jadi direct message langsung. Oke guys, jadi tidak terasa malam minggu ini benar-benar malam yang luar biasa bagi aku ya, dan menguatkan aku yang selama ini mungkin masih bertanya-tanya seputar apiterapi. Tetapi thank you banget buat sharingnya Dok Win, semoga menjadi berkah, semoga menjadi pahala ya. Dan Dokter Cici, thank you buat sharingnya, menguatkan banyak anak-anak di sini yang mungkin punya orang tua yang punya masalah yang sama seperti yang dokter pernah alami. Mudah-mudahan sharing dari Anda berdua menjadi berkah dan ladang pahala. Dan thank you buat teman-teman yang masih berada di sini. Ada Sima, Berry, Caroline, Sohur, Carmila, D, Eko. Thank you Lina dan Haduma, Hairun Dewi, Yani Endang, Yustinar, Edi, Lilis, dan Jimmy. Semoga menjadi manfaat. Dan jangan lupa sekali lagi follow Instagramnya Winda. Bisa disebutkan dok? Oh ya. Instagram saya di Winda_Mahmudah. Oke. Dan Dokter Cici, IG-nya apa dok? Silakan bisa di-unmute. Oh, sepertinya lagi bersananya. Oke guys, thank you semuanya. Selamat istirahat, selamat malam, dan selamat beraktivitas. Besok hari Minggu kita isi dengan sesuatu yang lebih memberikan nilai lagi, dan tentunya mudah-mudahan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Thank you semuanya guys. Selamat beristirahat dan Thank you. selamat malam.